Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, Sony Rawan di sini. Yang belum subscribe boleh di-subscribe dahulu channel dari Sony Rawan biar nggak ketinggalan video terbaru dari Sony Rawan. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang flowchart ya, diagram alir di dalam logika dan algoritma. Di dalam flowchart sendiri itu ada tiga struktur, yaitu struktur sederhana atau sequence, ada struktur batching, dan ada struktur looping. Nah, sebelum kita masuk ke struktur, kita harus tahu dulu nih flowchart apa. Flowchart itu seperti apa? Flowchart itu adalah representasi visual dari sebuah proses atau alur kerja yang menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah atau keputusan yang terlibat. Jadi flowchart itu menggunakan simbol-simbol grafis ya, entar seperti persegi panjang gitu, ada bentuk oval seperti itu. Nah, di flowchart ini membantu dalam memetakan proses dari awal hingga akhir, menunjukkan bagaimana berbagai elemen saling terkait, dan memudahkan pemahaman tentang cara suatu proses bekerja. Nah, itu flowchart itu adalah suatu alat grafis ya, yang digunakan untuk menggambarkan alur langkah-langkah dalam suatu algoritma. Nah, dia menggunakan simbol-simbol grafis. Nah, di sini saya mau ngasih contoh simbol-simbol grafis ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, diagram alir program komputer itu, suatu program komputer itu terdiri dari apa aja gitu. Pembacaan atau pemasukan data ke dalam komputer ya, seperti input ya. Kita menginput data. Yang kedua itu melakukan komputasi atau hitungan terhadap data tersebut ya. Kita masukkan data itu. Dan yang ketiga itu mengeluarkan ya, mencetak atau juga bisa disebut output ya, atau menampilkan hasil dari perhitungan terhadap data tersebut. Nah, di sini kita ada contoh diagram alur flowchart ya. Dia flowchart sendiri kan menggunakan simbol-simbol ya. Di sini kita bisa lihat ada simbol oval atau terminal ya. Itu sebagai awal ya, berisi start atau mulai, dan juga sebagai akhiran ya, berisi end, stop ataupun selesai. Dan ada juga bentuk seperti ini, input dan output ya, fungsinya itu membaca masukan ya, input atau masukan atau pengeluaran output. Nah, ini ada juga yang persegi panjang ya, itu nama simbolnya itu proses atau processing ya, mengolah data melalui operasi aritmatika dan logika. Dan ada juga nih simbol flowing arus data ya, bagian arah instruksi yang dijalankan. Nah, di sini sebenarnya simbolnya masih banyak lagi, tapi yang paling penting sekitar segini. Struktur sequence atau struktur sederhana itu digunakan untuk program yang instruksinya sekuentil atau urutan ya. Jadi seperti ini bentuknya, berurutan ya. Ini terminal tadi, oval tadi, ada di awal dan di akhir simbol. Ada jajar genjang, ada persegi panjang ya. Dan ini modelnya berurutan ke bawah.
Nah, di sini ada contohnya struktur sequence yang untuk menghitung luas segitiga. Sama seperti tadi ya, kita masukkan dulu star, masukkan alas, masukkan tinggi. Nah, yang di kotak ini berfungsi untuk apa sih? Untuk menghitung luas dan tinggi ya. Karena di sini fungsinya untuk rumus ya. Karena rumus dari segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, cetak luas dan selesai. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart sequence ya. Yang flowchart yang sederhana. Dan ada yang kedua itu struktur branching. Itu digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau menyeleksi kondisi ya. Contoh menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, di sini kita belum kasih contoh dan ini contoh simbolnya seperti ini. Jadi digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau menyeleksi kondisi. Dan ini ada tambahan jajar genjang di sebelah sini. Kita bisa lihat untuk menentukan bilangan genap ataukah bilangan ganjil. Nah, kita masukkan bilangan bulat. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi ya. Sisa baginya 0 ya. Ini bisa ke genap dan bisa ke ganjil dan akan selesai gitu ya. Seperti itu contohnya bentuk flowchartnya. Dan yang ketiga itu flowchart loop atau perulangan ya. Jadi kalau prosesnya tidak selesai, dia akan berulang-ulang, diulang-ulang. Bilangan kurang dari 10, tak bilangan, kalau tidak selesai tambah 1, balik lagi gitu sampai stop selesai. Nah, sedikit informasi flowchart seperti yang dicontohkan tadi ya. Bisa dicoba latihan di rumah cara membuat flowchart. Dengan materi ini kamu bisa memulai mengenalkan konsep logika dan algoritma secara visual menggunakan flowchart ya. Ini membantu untuk berpikir secara logis. Dan terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video dari Sony Rawon. Dan next video kita akan ke konsep algoritma ya. Tunggu video terbaru dari Sony Rawon. Terima kasih. See you.